Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kuartil data berkelompok, itu rumusnya ini. Jadi QI sama dengan TB ditambah I per 4M dikurang FK per F dikali P. Jadi karena kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian yang sama, jadi rumusnya tuh I per 4, ingetin aja itunya. Jadi I-nya itu apa? I-nya itu 1, 2, 3, jadi kuartil 1, kuartil 2, atau kuartil 3, tergantung yang ditanya. N-nya itu banyaknya datum, oh ya ini maaf TB, TB-nya itu tepi bawah ya. TB-nya itu tepi bawah kelas QI gitu ya. Terus FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas QI. F-nya frekuensi yang memuat kelas QI dan P-nya itu panjang kelas. Kita langsung ke contoh aja nih biar lebih jelas ya. Nah, jadi ini ada data berkelompok nih ya. Yang ditanya tentukan Q1, Q2, dan Q3-nya. Jadi langkah pertama untuk menentukan si Q1, Q2, Q3, kita harus tahu dulu jumlah semua frekuensinya supaya langsung sekalian kita ngitung, kita cari aja FK-nya. Tuh. Jadi ini berarti 4 kan, karena mulainya ini dari 4, terus 4 ditambah 6 berarti 10. Terus nanti 10 ditambah lagi 8, jadi 18. 18 tambah lagi 3, jadi 21. Tambah lagi 6, 27. Tambah lagi 5, jadi 32. Oh, ternyata banyaknya datumnya 32 atau jumlah frekuensinya 32. Kalau kita mau cari Q1, kita kan mau cari Q1 ya. Nah, berarti ini nih 1, berarti kita harus cari dulu 1/4N. Kalau kita mau cari Q2, kita cari 2/4N. Kalau mau cari Q3, berarti 3/4N. Nah, kita mau cari Q1, kita berarti cari 1/4N-nya dia. Jadi, kita cari posisinya dulu. 1/4N berarti sama aja 1/4 N-nya ini yang 32 ini. 32 berarti 8 kan. Nah, posisi 8 ini, datum ke-8 ini ada di kelas yang mana? Nah, kita lihat di FK-nya. Ini 4, berarti datum ke-1 sampai datum ke-4. Berarti datum ke-5 sampai datum ke-10 posisinya ada di kelas kedua. Berarti 8 posisinya ada di sini nih, di kelas kedua nih. Ya, berarti kelas Q1-nya itu, kelas Q1 posisinya ada di kelas yang ini, yang kedua nih. Nah, jadi ada di kelas ke-2, 25, di interval 25 sampai 29. Tadi ngerti ya kenapa? Karena ini si 8 posisinya ada di sini nih. Ya. Terus udah dapet kelas Q1-nya, kita cari TB-nya. TB-nya berarti ini kan 25 dikurang 0,5 berarti 24,5. Terus cari lagi 1/4N-nya udah dapat 8. Berarti cari FK. FK itu dibilangnya apa? Frekuensi kumulatif sebelum kelas QI. Berarti sebelumnya itu kan tadi ini nih, tandain deh di sini. Nah, ini kan kelasnya si kuartil 1. Berarti sebelumnya itu adalah FK-nya itu 4. Terus cari F-nya. F itu frekuensi yang memuat kelas QI, berarti frekuensinya 6. P itu panjang kelas 25 sampai 29, berarti panjang kelasnya tepi atas kurang tepi bawah. 29,5 dikurang 24,5. Itu 5. Itu. Setelah dapat semuanya, barulah dihitung sama kamu substitusi nih. Di sini aja ya. Barulah kita substitusi Q1-nya sama dengan pakai rumus itu TB. TB-nya 24,5 ditambah I per 4N berarti 1/4N. 1/4N-nya tadi 8 dikurang FK-nya 4 per
F-nya 6. Panjang kelasnya 5. Jadi ini 24,5 ditambah 8 kurang 4 per 6 berarti 2/3 ya. 2/3 kali 5. 10/3 itu 24,5 ditambah 10/3 3,33. Berarti ini 27,83. Jadi ini kuartil satunya. Untuk yang Q2 juga sama nih. Kita harus cari dulu posisi si kelas Q2 ada di mana. Kan Q2 berarti itu 2/4N yang kita cari. Jadi di sini 2/4N atau 2/4 dikali 32. Ini sebenarnya sama aja kayak rumus median sih. Jadi kan setengah N ya kalau median. Jadi ini sama aja 32 dibagi 2 dikali 2/4 itu 16. Jadi si 16 posisinya ada di mana? Ini kan sampai datum ke-4, sampai datum ke-10, sampai datum ke-18. Berarti 16 ada di sini ya. Di kelas yang ketiga nih. Nih, ini kelas Q2-nya. Berarti udah langsung kita bisa tentuin TB-nya berarti ini berarti kelas Q2-nya. Kelas Q2-nya itu posisinya ada di interval 30 sampai 35. Cari deh TB-nya. Berarti 30 kurang 0,5, 29,5. Cari lagi 2/4N-nya kan udah dapat 16. Cari lagi apa? FK. FK-nya itu frekuensi kumulatif sebelumnya, berarti 10. Terus F itu frekuensi yang memuat, berarti 8. Terus P, panjang kelas, berarti 30 sampai 35, tepi atas kurang tepi bawah. 35,5 dikurang 29,5. Jadi 5. Udah tinggal substitusi ke rumus. Maaf ya. Jadi Q2 gitu. TB-nya 29,5 ditambah kan I/4N, berarti karena Q2 jadi 2/4N, jadi 16 dikurang FK-nya 10 per F-nya 8, panjang kelasnya 5. Jadi 29,5 ditambah, nanti dihitung nih, 16 kurang 10, 6/8 dikali 5, 6/8 itu berarti 3/4 kali 5. Nanti dihitung nih 3/4 kali 5, 0,75 kali 5 dapat 3,75 ditambah sama 29,5 itu dapat 33,25. Jadi Q2-nya itu 33,25. Nah, kalau untuk yang Q3 berarti kita harus cari dulu 3/4N-nya. 3, berarti kita cari dulu 3/4N. Berarti 3/4 dikali 32. 32 dibagi 4 ini 8 ya. Berarti ini 24. Berarti letak kelasnya yang di datum ke-24, berarti kalau dilihat FK-nya ya, ini kan sampai 21, ini sampai 27, berarti datum ke-24-nya posisinya ada di sini. Nah, berarti ini Q3. Gitu. Udah tulis di sini kelas Q3. Kelas Q3. Berarti kelas Q3-nya itu di interval 40 sampai 44. Gitu ya, kenapa
di 27 ini karena ini kan 24. Ini sampai 21 berarti 22 sampai 27 datumnya tuh ada di kelas yang kelima ini. Berarti ini TB-nya itu 40 dikurang 0,5, 39,5. Terus FK-nya frekuensi kumulatif sebelumnya, berarti sebelumnya itu 21. F-nya frekuensi yang memuat di 6. Terus P itu panjang kelas 40 sampai 44, berarti panjang kelasnya 44,5 dikurang 39,5, 5. Kalau panjang kelasnya sebenarnya sama semua gitu. Kalau udah 5 ya udah 5 semua. Udah kan? Udah gitu udah tinggal substitusi di rumusnya. Kita mau cari Q3. TB-nya itu 39,5 ditambah 3/4N, berarti 3/4N-nya tadi 24. Dikurang FK-nya 21 per F-nya 6. Sini panjang kelas 5. 24 kurang 21, 3. 3/6 setengah ya. Setengah kali 5, 5/2, 2,5. Jadi 39,5 ditambah 2,5. Atau hasilnya 42. Gitu. Jadi Q3-nya itu 42. Itu jadi langkah pertamanya itu kalau mau cari Q1, Q2, Q3 itu harus cari posisi dia ada di mana kelasnya gitu. Jadi kita cari dulu FK-nya, terus posisi kelasnya dia ada di kelas yang mana gitu berdasarkan tadi kalau Q1 berarti 1/4N, kalau Q2 berarti 2/4N, kalau Q3 berarti 3/4N.